Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena udah banyak kemarin yang komen-komen di sana, udah kirim-kirim salam. Mohon maaf tidak bisa disebutin satu persatu, karena banyak banget yang komen-komen di sana. Kami selalu mendoakan untuk kalian yang komen-komen dan setia menonton Fakta Kehidupan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Nah, kali ini ada salah seorang subscriber kita dari luar negeri membagikan sebuah kisahnya. Nah, subscriber kita kali ini itu bekerja di luar negeri menjadi TKW. Dia membagikan kisahnya saat kehidupan kelamnya. Kisahnya itu berjudul, "Aku dipaksa melacur oleh suamiku demi membayar hutang." Ini ada seorang wanita, seorang istri, itu dipaksa melacur oleh suaminya sendiri dan memuaskan nafsu-nafsu pria-pria hidung belang untuk membayar hutang suaminya. Bagaimana ini? Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang urusan ekonomi, masalah ekonomi masih menjadi momok paling mengerikan untuk perpecahannya sebuah keluarga. Nah, bagaimana tidak, apalagi seorang kepala rumah tangga itu jangan sampai kecanduan judi, jangan sampai kecanduan alkohol, mabuk-mabukan. Itu akan membuat ya ekonominya itu pasti akan berantakan. Yang menjadi korban pasti anak dan istrinya. Nah, kisah ini bermula dari dua orang pria, sebut saja namanya Adit dan Bayu. Nah, Adit dan Bayu ini adalah seorang konten kreator ataupun YouTuber. Mereka itu seringkali mengulik atau membahas-bahas tentang dunia-dunia gelap ataupun dunia-dunia malam yang identik dengan sesuatu hal yang nakal. Nah, kali ini mereka berdua ingin mengulik tentang rumah bordir atau rumah perjudian ataupun prostitusi di sana. Adit dan Bayu malam itu datang. Saat baru datang di rumah bordir yang ada di sebuah desa di ujung jalan, ini langsung disambut dengan aroma bau-bau tentang minuman-minuman keras. Ya sudah hal biasa, bukan hal baru lagi buat Adit sama si Bayu. Sebelum-belumnya juga si Adit sama si Bayu sering datang ke rumah-rumah bordir untuk mencari informasi di sana. Nah, kali ini Adit dan Bayu baru masuk rumah bordir itu, langsung disambut oleh wanita-wanita cantik berpakaian minim. Nah, mereka pun langsung menggoda Adit dan Bayu. Tapi pandangannya si Adit itu terpaku oleh seorang wanita yang umurnya 30-an tahun sedang duduk di sofa sambil ngerokok santai di sana. Adit pun langsung mendekati wanita itu karena dia tuh penasaran kenapa dia kok duduk-duduk aja, padahal teman-temannya langsung menyambut dirinya, langsung menyambut pelanggan. Tapi wanita itu seakan-akan tidak menginginkan pelanggan, tidak ada hasrat untuk mencari pelanggan. Adit pun langsung mendekati wanita itu. Setelah wanita itu tahu dan sadar bahwasannya Adit itu datang, ada pelanggan yang mendekatinya, ia pun langsung mematikan rokoknya. Wanita itu langsung nempel-nempel kepada si Adit, langsung ngomong, "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Sambil manja kepada si Adit. Adit pun yang tidak suka basa-basi, ia langsung to the point. "Semalamnya berapa Mbak harganya?" Kata si Adit. 600.000 Mas, itu juga udah sekalian sewa kamar, kata wanita itu. Akhirnya Adit dan wanita itu pun negosiasi. Setelah negosiasi selesai, wanita itu pun langsung mendekati seorang wanita yang berpakaian glamor dan bermake up tebal. Ia memanggilnya Mami. Sepertinya wanita itu yang dipanggil Mami adalah penguasa tempat itu, pemilik rumah bordir yang ada di situ. Tak lama kemudian Adit pun mendekatinya. Mami itu berpesan kepada si Adit, "Jaga baik-baik, jangan main kasar. Satu harga untuk satu orang, tidak boleh lebih. Apabila sudah selesai, kembalikan lagi ke sini," kata si wanita itu. Adit sadar bahwasanya apabila Adit sudah selesai memakai wanita itu harus segera dikembalikan. Dan satu harga untuk satu orang. Karena Adit datangnya dua orang bersama si Bayu, Adit pun menjelaskan, "Tenang aja Mami, ini teman saya, dia cuma mengantar, dia asisten saya," kata si Adit. Nah, setelah selesai negosiasi dengan si Mami itu, Adit dan wanita itu pun langsung pergi ke sebuah kamar atau sebuah bangunan yang tidak jauh dari rumah bordir itu. Setelah masuk kamar, wanita itu terlihat ketakutan. Bagaimana tidak, Adit dan Bayu itu masuk barengan. Jadi wanita itu takut, kan perjanjian awalnya cuma satu orang, kok yang masuk kamar dua orang.
Adit pun menjelaskan, tenang aja mbak, ini teman saya, dia cuma menemenin aja, yang nanti pakai mbak itu saya, kata si Adit. Saat Adit sama Bayu sedang ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian wanita itu langsung melepaskan pakaiannya. Adit pun terkejut, mbak dipakai lagi, kata si Adit. Dan wanita itu pun tidak kalah terkejut. Biasanya apabila dia sudah di booking, sudah dipesan dan masuk kamar, ya wanita itu langsung melepaskan pakaiannya, langsung melayani pelanggan itu. Tapi pelanggan ini seorang pria malah nyuruh pakai lagi bajunya. Wanita itu pun bingung, dia bertanya sambil memakai bajunya kembali, emangnya kenapa mas? Bukannya biasanya begini, kalau saya mendapatkan pelanggan ya saya langsung melepas pakaian, langsung melayani pelanggan itu. Tapi sekarang kok mas nyuruh saya pakai lagi bajunya, kata wanita itu. Enggak kok mbak, saya hari ini booking mbak itu cuma pengen tanya-tanya saja, kata si Adit. Loh kok cuma tanya-tanya aja mas? Saya tuh biasanya melayani pelanggan. Nah setelah saya melayani pelanggan saya mendapatkan bayaran. Lah kalau mas cuma tanya-tanya saja, terus saya dapat uangnya dari mana mas? Kata wanita itu bingung. Tenang aja kok mbak, saya seorang konten kreator. Nah kali ini saya ingin nanya-nanyain mbak, pengen ngeliput mbak. Dan saya tetap bayar mbak seperti perjanjian di awal, kata si Adit. Oh ya nggak apa-apa mas, yang penting bayarannya full ya. Dan saya minta nanti kalau masnya itu ngerekam saya minta wajah saya di blur, kata wanita itu. Oh iya mbak, nggak apa-apa, tenang aja, kata si Adit sama si Bayu. Setelah persiapan selesai, Adit pun langsung tanya-tanya kepada si wanita itu. Awalnya Adit bertanya, maaf nih mbak, sebelum memulai pembahasan kali ini, mulai tanya-tanya, saya ingin bertanya nih mbak, saya enaknya manggil mbak itu siapa ya, dengan sebutan nama, kata si Adit. Oh iya mas, kenalkan saya sering dipanggil dengan nama Lastri. Ya mas bisa manggil saya dengan sebutan itu, kata wanita itu yang mengaku namanya Lastri. Nah Adit pun bertanya, berapa lama Mbak Lastri ini sudah menjadi pekerja seks komersial? Tanya si Bayu. Kurang lebih saya sudah bekerja menjadi pelacur hampir 2 tahun mas, kata si Lastri. Oh begitu. Terus kalau setiap malamnya Mbak itu biasa melayani berapa orang ya? Saya biasanya tuh satu malam 5-6 orang mas. Soalnya kurang dari itu saya pasti akan dimarahi mami, karena saya kan harus setoran tiap malamnya, kata si Lastri menjelaskan bahwasannya dia bisa melayani pria hidung belang 5-6 orang. Karena untuk setoran kepada si mami itu pemilik usaha bordir itu. Oh banyak juga ya mbak. Terus maaf mbak, kayak mbak ini, Mbak Lastri bekerja menjadi pelacur dan jadi PSK hampir 2 tahun. Mbak itu punya keluarga dan suami nggak di rumah? Tanya si Adit. Karena Adit penasaran, seorang wanita pelacur atau PSK ini itu punya keluarga atau tidak? Punya suami dan anak atau tidak di rumah? Lastri pun menjawab, ya saya juga punya keluarga mas, saya punya anak, saya punya suami. Tapi ya bagaimana lagi, ini udah tuntutan ekonomi yang harus saya itu kerja di sini, kata si Lastri itu. Nah si Adit pun terkejut, ternyata Mbak Lastri ini seorang pelacur dan PSK, ternyata itu punya keluarga dan anak. Adit pun bingung, kenapa seorang wanita yang punya suami dan anak kok bisa berakhir di rumah bordir dan menjadi pelacur di sana. Hingga akhirnya Lastri pun bercerita bahwasanya ia terpaksa menjadi pelacur dan PSK untuk membayar hutang suaminya. Malam itu Lastri dan anaknya sedang menonton TV di rumah. Kurang lebih anaknya itu umur 5 tahunan. Nah tiba-tiba kurang lebih jam 7 malam itu terdengar gaduh di luar, seperti ada orang berantem. Lastri dan anaknya berpikir jangan-jangan itu maling yang tertangkap oleh warga, karena suaranya itu gaduh sekali, seperti orang bertengkar. Lastri dan anaknya itu pun ketakutan, dia tidak berani mengintip di jendela. Nah tidak lama kemudian saat Lastri dan anaknya ketakutan itu, terdengar seorang pria menggedor-gedor kaca rumahnya dengan kasar. Dok. Lastri pun makin ketakutan. Tapi dengan terpaksa Lastri pun membuka pintu melihat keadaan. Ada apa? Ternyata suaminya, sebut saja Yanto. Yanto itu digebukin, dipukulin sama 2 orang pria tinggi besar. Dipukulin setengah sadar, seperti dalam keadaan mabuk. Lastri yang melihat suaminya dipukuli oleh 2 orang pria tinggi besar itu langsung menghampiri Yanto yang tidak sadarkan diri itu, memeluk ia sambil menangis. Ia menanyakan, ada apa dengan suamiku? Kenapa dengan suamiku? Kenapa kalian memukuli dia? Kata si Lastri. Nah salah seorang pria yang tinggi besar itu menjelaskan, kalau tidak mau dipukuli seperti ini, bilang sama suamimu, bayar hutangnya.
Kalau tidak, kami akan datang lagi dan memukulinya. Dan kami berjanji akan menyeretnya ke penjara, biar dia membusuk di sana, kata seorang pria tinggi besar itu. Lastri pun menangis. Hingga akhirnya dua pria tinggi besar itu pun pergi meninggalkan Yanto yang terkapar di sana bersama si Lastri. Lastri pun langsung memapah suaminya masuk ke rumah sambil menangis. Lastri bingung bagaimana bisa suaminya itu hutang dan kapan hutangnya. Karena bahwasanya si Yanto suaminya itu tidak pernah cerita kepada si Lastri bahwasanya dia punya utang dan berapa hutangnya. Lastri pun bingung. Nah, tidak lama kemudian Lastri langsung membawa suami itu masuk, memapah Yanto suaminya dalam keadaan setengah sadar. Dalam badannya itu udah mukanya bonyok, udah babak belur dipukuli oleh dua orang itu. Nah, Yanto pun langsung dibawa masuk oleh si Lastri. Sampainya di dalam, Lastri langsung mengobati luka-lukanya itu. Tak lama saat si Lastri itu mengobati suaminya luka-lukanya itu, Yanto sadar. Bukannya minta maaf kepada si Lastri atas kejadian tadi, dia langsung marah-marah seperti orang kesurupan. Yanto ngomong sama si Lastri istrinya, aku nggak mau dipenjara, aku nggak mau dipenjara. Pokoknya kamu harus bantuin aku, kamu harus bantuin aku biar aku bisa melunasi utang-utangku, kata si Yanto. Lastri pun bingung. Emangnya kamu utang apa, Mas? Kamu utang berapa sampai kamu dipukuli kayak gini, sampai kamu tuh diancam mau masuk penjara? Kamu tuh utang apa, Mas? Kenapa kamu nggak cerita? Kata si Lastri. Kamu nggak usah banyak ngomong. Pokoknya kamu harus bantu aku dan pokoknya kamu harus mendapatkan uang dan aku nggak mau dipenjara, kata si Yanto. Setelah itu Yanto pun bangun dari ranjang. Ia menarik si Lastri istrinya keluar kamar. Mau kemana, Mas? Mau kemana? Pokoknya kamu harus ikut. Kamu harus bantuin aku dapatkan uang agar aku bisa membayar utang-utangku. Iya, tapi kemana, Mas? Malam-malam kayak gini. Terus bagaimana dengan anak kita? Kamu nggak usah urusin anak kita. Nanti aku urus anak kita. Pokoknya kamu sekarang harus ikut aku, harus bantu aku bayar utang-utang aku. Lastri yang kebingungan langsung dibawa naik motor oleh suaminya pergi dari rumah. Ia dibawa jauh dari rumahnya. Lastri pun bingung. Ia tidak tahu mau dibawa kemana oleh suaminya karena udah lama banget naik motor. Hingga akhirnya sampai di sebuah rumah yang lampunya itu kelap-kelip seperti mengadakan pesta. Di sana banyak motor terparkir dan ramai orang. Di mana ini, Mas? Kenapa aku dibawa ke sini? Tanya si Lastri bingung. Udah, kamu jangan banyak nanya. Ayo kita masuk. Yanto menarik tangan si Lastri istrinya itu, dibawa masuk. Saat masuk rumah itu, Lastri pun bingung. Di sana banyak orang sedang minum minuman, sedang berjudi. Ia bingung, ini di mana? Ini tempat apa? Kenapa banyak sekali wanita-wanita berpakaian minim di situ? Tak lama kemudian Yanto bertemu dengan seorang wanita berbaju glamor dan bermake up tebal yang disebutnya Mami. Madam, ini aku bawa istriku datang kemari untuk membayar semua hutang-hutangku, kata si Yanto. Oh, jadi ini istrimu yang mau membayar semua hutang-hutangmu di sini? Ya sudah, tinggalin aja. Biar dia bekerja di sini beberapa tahun untuk melunasi semua hutang-hutangmu, kata si Mami. Baik, Madam, saya tinggalkan istriku di sini untuk membayar semua hutang-hutangku. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu, kata si Yanto. Lastri baru sadar bahwasanya si Yanto suaminya itu menjual dia kepada seorang wanita yang disebut Mami. Lastri pun bingung, ada apa ini, Mas? Kenapa saya harus di sini? Saya disuruh apa? Saya harus apa? Kata si Lastri. Udah, kamu jangan banyak nanya. Pokoknya kamu harus nurutin semua kata-kata Mami dan perintah Mami. Apabila kamu sampai membangkang dan kamu kabur dari rumah ini, aku akan mencarimu dan memukulimu, kata si Yanto. Hingga Lastri pun takut apabila dia kabur dari rumah bordir itu dan tidak menaati semua perintah yang diberikan oleh Mami, ia akan dicari oleh Yanto dan dipukuli oleh Yanto. Hingga akhirnya dari saat itu Lastri bekerja menjadi seorang pelacur untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Adit yang mendengarkan ceritanya pun merasa iba. Awalnya Lastri itu merasa senang dan bahagia bahwasanya hanya dia dengan bercerita saja ia akan mendapatkan uang tanpa susah payah melayani pelanggannya. Tapi saat dia bercerita, mengulang masa lalunya, menceritakan masa lalunya, ia pun bersedih. Ia sadar bahwasanya pekerjaan yang ia jalani sekarang adalah pekerjaan yang tidak baik. Dan dia pun harus terpaksa meninggalkan anaknya. Dan dia tidak bisa bertemu dengan anaknya hingga sampai hampir 2 tahun ini. Lastri pun menangis. Nah, Adit yang merasa iba dengan ceritanya si Lastri, yang melihat Lastri bercerita sambil sesenggukan menangis,
Ia pun berjanji kepada si Lastri, tenang aja Mbak, setelah saya meliput video Mbak dan memposting video Mbak, saya akan menggalang dana untuk membantu Mbak melunasi semua hutang-hutangnya. Dan saya berjanji bahwasanya setelah hutangnya Mbak selesai, saya akan mencarikan pekerjaan untuk Mbak yang lebih layak, agar Mbak tidak menjadi pelacur di rumah bordir itu. Nah, setelah si Adit sama si Bayu selesai meliput dan mewawancarai si Lastri ini, Adit dan Bayu pun langsung memposting videonya dengan judul, wanita ini butuh bantuan karena dipaksa suaminya melacur untuk membayar hutang. Video ini pun langsung viral. Ia mendapatkan respon dari penontonnya. Banyak dari penontonnya itu merasa iba dan kasihan kepada si Lastri dan ingin membantu. Hingga akhirnya hasil dari video itu dan beberapa galangan dana donasi dari penontonnya, Adit dan Bayu pun bisa membayarkan hutang dari si Mbak Lastri itu yang dipaksa melacur oleh suaminya. Setelah hutang-hutangnya selesai, Adit seperti janjinya di awal, ia akan mencarikan kerja untuk si Lastri untuk hidup lebih baik lagi. Hingga akhirnya Lastri pun ditawari bekerja di luar negeri menjadi TKW. Lastri pun mau dan bersedia bekerja di luar negeri menjadi TKW. Tak hanya itu, Lastri membawa anaknya ke luar negeri dan bekerja di sana. Nah, begitulah kisah yang dibagikan oleh subscriber kita di luar negeri, yang membagikan kisahnya saat dia di masa-masa kelam. Dia pernah dipaksa melacur untuk melayani pria-pria hidung belang oleh suaminya untuk membayarkan hutang-hutangnya dulu. Semoga dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah, nilai-nilai penting yang bisa dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kalian pula yang ingin komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik, cerita-cerita menarik yang ingin dibagikan dan dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan atau kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.